Karena metodenya pakai presto, pastinya dagingnya juga empuk, terus juga meresap. Nah, kalau kalian mau buat nyetok frozen, begitu jadi seperti semur, nah itu bisa langsung masukin aja ke kulkas ataupun freezer. Buku keduaku sudah terbit ya, kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia. Jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Devina Hermawan. Hari ini aku mau bikin semur panggang ya. Jadi hidangan ini tuh aku terinspirasi karena anak-anakku tuh kan suka iga bakar. Nah, cuman kadang kalau kita masak iga itu tuh kan volumenya tuh lebih besar karena ada tulangnya, sedikit lebih repot. Nah, jadi ini aku bikin pakai potongan daging tapi konsepnya mirip sama iga bakar. Oke, langsung aja untuk bahan-bahannya ya. Pastinya kita akan perlu daging. Di sini aku pakai potongan sandung lamur alias brisket ya. Jadi si sandung lamur ini tuh karakteristiknya dia memang cukup berserat tapi lembut dan juga ada lapisan-lapisan lemaknya. Selain sandung lamur, kalau kalian mau pakai potongan lain silahkan. Yang cocok itu salah satunya sengkel ya. Jadi dia lebih lembut, ada berurat juga ya. Atau mungkin potongan-potongan lainnya. Kalau bisa memang yang sedikit ada lemak ya supaya dia lebih wangi. Lalu untuk bumbu halusnya ya ini aku pakai bumbu-bumbu untuk semur ya. Ini ada bawang putih, bawang merah, kemiri, jahe, pala, lada putih butir, bisa juga kalau mau pakai merica bubuk biasa. Dan yang menjadi ciri khas semur, kita juga akan pakai tomat. Untuk saus-sausnya ini ada saus tiram, kecap manis, gula ya. Ini aku pakai gula kelapa. Kalian mau pakai gula merah boleh, gula pasir biasa juga silahkan. Ini aku tambahkan bay leaf, mau diganti daun salam bisa. Dan juga cengkeh untuk aroma. Nah, itu kan untuk bikin si semurnya. Dan kalau kalian mau jadiin semur panggang, kita perlu bahan pelengkap yaitu bawang bombay, mentega atau margarin, boleh pilih salah satu, kecap manis dan juga madu. Ya, kalau nggak ada madu mau di skip juga nggak masalah. Oke, yang pertama ini kita akan rebus dulu dagingnya ya. Dan air rebusan pertamanya ini kita nggak akan pakai ya. Nah, untuk ngerebusnya juga ini potongan dagingnya tuh yang masih besar-besar seperti ini. Ini rebusnya sekitar 15 menitan. Nah, sambil nunggu ini kita akan siapkan untuk bumbu halus ya. Palanya ini kita akan pakai setengah, tapi kalau yang kecil kalian bisa pakai semua. Kemiri supaya lebih mudah halus kita geprek dulu. Jahe ini diiris. Dan tinggal kita blender aja ya, bareng sama tomat. Palanya ini masuk, jahe, kemiri, bawang merah, bawang putih juga masuk. Ladanya ini aku pakai lada butir, lada putih butir. Kalau kalian mau diganti yang serbuk boleh. Tapi takarannya cukup setengah aja ya, karena yang bubuk itu biasa lebih padat. Ini kita akan blender menggunakan minyak. Di sini kita nggak usah tambahin lagi air karena tomat itu pada saat di blender juga dia udah cukup berair. Jadi tuh ya, ini si bumbu halusnya dia akan gampang halus kayak gini. Selanjutnya ini dagingnya udah direbus sekitar 15 menit, jadi tinggal kita angkat aja. Tinggal potong-potong aja sesuai selera tapi memutus serat ya, supaya nanti jatuhnya dia lebih meresap bumbu-bumbunya dan juga lebih lembut teksturnya. Ini kita iris-iris aja. Untuk bumbu halus kita akan tumis. Bahan aromatik masuk, ada bay leaf atau bisa juga pakai daun salam. Cengkeh juga masuk. Untuk bumbu halus kita akan tumis sampai dia wangi, minyaknya juga udah kelihatan keluar. Nah, di sini aku pakai pancinya ini panci presto ya supaya lebih cepat. Tapi kalau kalian nggak punya presto, mau direbus biasa juga itu silahkan. Nah, kalau udah ini kita akan rebus dagingnya. Dagingnya masukin, tambahin air. Airnya juga nggak perlu banyak-banyak ya, cukup sampai si dagingnya ketutupan. Dan untuk resep lengkap aku udah tulis semuanya di description box. Untuk saus-sausannya juga ini kita masukin sekarang. Cuman si gulanya nanti ya, takutnya gosong. Nah, seperti saus tiram, kecap, kaldu bubuk, garam. Ini kita masukin aja sekarang supaya si dagingnya juga dia rasanya meresap ya. Ini kita akan tutup presto cukup selama 20 menit aja. Karena ini kan dia udah potongan kecil-kecil, takutnya kalau terlalu hancur malah nanti repot. Tuh, setelah di presto, ini kurang lebih seperti ini. Kalian lihat ya, kalau memang kurang lembut bisa lanjut direbus atau di presto lagi selama 5 menit. Nah, karena sudah di presto, hati-hati dagingnya ini kan dia sudah empuk nih. Gulanya ini aku mau masukin sekarang, tapi aduknya ini secara perlahan. Kecilin api, jadi cukup pakai api sedang kecil. Ini kita akan masak sampai si semurnya ini dia meresap ya, menyusut si kuahnya. Nah, airnya ini kalian bisa lihat ya, udah agak menyusut. Bisa dicicipin, nanti koreksi rasa. Dan kalau udah kayak gini tuh, ini kalian bisa simpan di dalam freezer ataupun kulkas untuk stok.
Nah ini si semurnya tuh rasanya sebenarnya dia udah enak dimakan sama nasi. Cuman kalau mau sensasi yang berbeda, mungkin kita bisa bikin jadi semur panggang. Ya, ini kita persiapkan mulai dari bawang bombay. Cukup kita iris, pakai wajan, jangan lupa api besar ya supaya wangi. Ini kita tumis bawang bombaynya tuh pakai mentega tuh butter, atau bisa juga pakai margarin sesuai selera. Nah, udah, ini semurnya tinggal kita masukin aja sekaligus dengan si kuahnya juga, dan tinggal kita masak sampai dia menyusut. Dan buat kalian yang suka tipe daging panggang atau semur panggangnya ini dia ekstra manis, boleh juga ditambah dengan madu serta kecap manis sesuai selera. Kalau udah, ini masak lagi di api besar sampai si kuahnya tuh menyusut dan juga wangi smoky seperti ini. Ini tuh dia profil rasanya tuh agak mirip sama iga bakar ya, cuman bedanya memang kan kita nggak pakai iga, melainkan potongan daging, dan juga si aroma rempahnya tuh dia lebih kaya, karena kan kita pakai bumbu halus yang untuk semur, dan si sausnya itu tuh kita reduce atau kita masak hingga benar-benar menyusut, jadi rasanya tuh dia medok ya. Karena metodenya pakai presto, pastinya dagingnya juga empuk, terus juga meresap. Kalau dari segi teksturnya, ini sebenarnya tergantung kalian pakai potongan apa, karena di sini aku pakai potongan brisket ya atau sandung lamur, jadi dia tuh cukup ada berserat tapi lembut dan juga ada lemaknya. Dan mungkin kalau kalian pengen yang lebih mouthfeel-nya tuh lebih lembut, berurat juga, kalian bisa pakai potongan sengkel ya. Tapi kalau menggunakan khas dalam, menurutku kurang recommended karena nanti kurang wangi ya, karena dia kan kurang berlemak. Tapi balik lagi, bisa disesuaikan sesuai selera. Nah, kalau kalian mau buat nyetok frozen, berarti nggak perlu ditumis dulu pakai bawang bombay ya. Begitu jadi seperti semur, nah itu bisa langsung masukin aja ke kulkas ataupun freezer. Nanti begitu mau dimakan tinggal ditumis pakai bawang bombay, dipanasin sampai dia susut dan juga wangi. Oke, kalau gitu thank you for watching. Jangan lupa kalori cook tag dan temukan juga resep-resep singkat lainnya di Instagram, TikTok, dan Shortnya Devina Hermawan. Stay tune terus and see you in the next video.